Saya ulangi ya, alat utama dan alat bantu dalam belajar mengajar. Pastikan kalau Anda pelajar punya diktat. Dan diktat itu adalah diktat dosen yang sedang Anda masuki kelasnya. Kenapa itu penting, Pak? Karena diktat itulah yang dipakai si dosen dalam mengajar kelas itu. Itu panduan dia, itu yang akan dia selesaikan. Syukur kalau dalam diktat itu dimasukkan peta konsep, dimasukkan silabus RPS, syukur. Kalau itu dimasukkan berarti lengkaplah. Maka pelajar akan menyadari bahwa semua materi, semua perbincangan yang diharapkan di kelas itu ada dalam diktat. Maka pertanyaan-pertanyaan seputar mata kuliah pun akan muncul dari situ. Sebagai pengajar, maka si pengajar dia juga harus memastikan bahwa dia memang memberi diktat. Dia harus kasih diktat. Karena kalau dia nggak kasih diktat, si murid nggak bisa mengukur sampai di mana dia sudah mengikuti pelajaran. Sampai di mana orang nggak dikasih pegangan. Nah, itu tugas si pengajar. Dia harus siapkan diktat. Diktatnya itu harus progresif, meningkat. Artinya apa? Ketika itu ada pertemuan demi pertemuan, berarti diktatnya pertemuan demi pertemuan. Kalau itu memang dia bagi menjadi 16 pertemuan, maka diktatnya dia harus siapkan. Ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga, dan seterusnya. Progresif dia. Di satu sisi, selain itu, dia ketika mengajar mata kuliah itu atau mata pelajaran itu tahun depannya, 2 tahun ke depannya, 3 tahun ke depannya, seharusnya diktat itu sudah mengalami perubahan minimal. Ada tambahan bab, minimal ada tambahan penelitian baru untuk menunjukkan kepada siswa, kepada si pelajar bahwa memang semua ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Janganlah gitu-gitu aja, janganlah gini-gini aja. Kemudian si pengajar pun harus punya buku teks. Minimal buku teks itu pegangan utama dia dalam mempersiapkan diktat. Saudara, kalau pernah di kelas saya kadang-kadang tunjukkan buku. Entah onsite, entah Zoom, saya tunjukkan buku. Saya suka sebut satu buku yang suka saya pakai sebagai buku panduan. Paul Enns, The Moody Handbook. Buku teks itu saya pegang. Maka setiap mengajar saya usahakan supaya saya punya buku pegangan utama selain diktat yang saya buat. Artinya, diktat yang saya buat itu kan adalah kumpulan ilmu dari teori-teori yang sudah saya baca, buku A, B, C, D, F, dan sebagainya. Tetapi kan di antara banyaknya buku itu, pasti ada buku utama. Sama seperti seorang nulis skripsi, nulis tesis. Di antara banyak buku yang dia pakai sebagai referensi, sebenarnya ada satu dua buku utama. Paling tidak kalau dia penelitian yang pakai variabel, berarti berapa variabelnya? 3 variabelnya. Berarti dia minimal punya 3 buku pegangan. Pegangan utama di samping pegangan pendukung. Ah, begitulah seorang pengajar juga. Harus punya buku utama. Dari situlah dia banyak ambil bahan untuk mengajar. Dari situlah banyak dia ambil bahan untuk menyusun diktatnya. Kalau saudara seorang pelajar, pastikan saudara juga membaca tulisan si pengajar, tulisan dosenmu itu. Periksa dosenmu siapa. Cari ada nggak tulisan-tulisannya. Entah itu buku, entah itu jurnal. Pastikan bahwa memang tulisan yang Anda cari punya dia, jangan ternyata punya orang. Karena belakangan kawan-kawan Bapak Ibu, paling tidak 10 tahun ke belakang kemarin, sudah semakin jelas dibuat kriteria dosen yang profesional, paling tidak ada karya tulisnya. Entah itu jurnal, entah itu buku. Memang ada kadang dosen yang lebih suka nulis buku dibanding dengan nulis jurnal. Ada dosen yang lebih suka nulis jurnal dibanding nulis buku. Masing-masing itu memang ada penilaiannya. Maka seharusnya kita bisa cari informasi. Siapa dosenku, apa bukunya, apa tulisannya. Kenapa perlu begitu, Pak? Itu mendukung kita memahami pelajaran. Kalau kita pengajar, berarti kita berjuang tulis jurnal. Berjuanglah tulis buku teks. Saya sejak menjadi dosen berarti sudah 10 tahun lah. Paling tidak sejak 5 tahun terakhir,
Sebelum saya menyelesaikan kuliah doktoral, saya sudah bermimpi bahwa suatu saat saya akan punya buku teologi. Sudah ada mimpi saya itu, sudah lewat 5 tahun yang lalu. Mimpi itu masih saya ingat. Sampai sekarang memang belum kejadian mimpi itu. Tapi sudah ada kawan-kawan yang dulu berkata begini, Pak Tutur nanti kalau tulis buku hubungi saya. Kenapa? Paling tidak saya mau tahu Pak, Bapak nulis buku apa. Paling tidak saya kalau bisa ikut ambil bagian, entah menjadi kreator layout katanya, entah menjadi desain sampul. Pokoknya saya perlu tahu Pak Tutur nulis apa, saya mau ikut. Sudah ada orang-orang yang berkata begitu. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, saya mungkin bisa bantu, donaturlah, sponsorship. Ada orang-orang yang bicara begitu. Maka perlulah pelajar dan pengajar itu memang kolaborasi. Itu yang membuat akhirnya proses belajar mengajar itu dapat berjalan baik, lancar. Selain itu, perlu pengalaman. Pengalaman itu rupanya guru yang paling berharga dan gratis. Pengalaman itu guru yang paling berharga dan gratis. Kalau kita pelajar berarti kita seharusnya belajarlah dari pelajaran yang sebelumnya. Entah itu pelajaran yang diajarkan dosen yang sama atau diajarkan oleh pengajar yang lain. Pelajari apakah ada progres peningkatan, apakah ada kesamaan, apakah ada perbedaan. Kalau ada kesamaan di mana, kalau ada perbedaan di mana, kalau ada progres di mana. Seorang pelajar yang memang bijaksana memikirkan itu. Seorang pengajar pun begitu. Dia bisa membuat pengalamannya menjadi ilustrasi. Dan dia bisa membuat penelitian dia sebelumnya sebagai pengalamannya, menceritakannya kepada siswanya. Makanya saya kan di sela-sela mengajar saya kadang ceritakan, saya waktu di sana begini, saya menghadapi ini. Itu adalah bagian dari pelajaran. Karena pengalaman saya pikir berguna juga bagi Anda. Meskipun saudara nggak ngalami, saya ngalami. Tapi pelajaran yang saya nikmati itu saya pikir bisa juga menjadi alat bantu bagi semua siswa saya. Sehingga kalau pengalaman itu baik, biarlah juga kiranya saudara bisa alami. Kalau itu buruk, biarlah saudara jangan ngalami. Hindarilah